Halo, selamat siang. Di hari Minggu ini kita sempatkan bongkar-bongkar mesin buat espresso merek Latina. Beberapa hari ini dia agak mandek, saya juga bingung kenapa. Ternyata tidak dibongkar, di dalamnya banyak sisa-sisa powder yang nyangkut ya di mulutnya, di bawah yang sedang saya bersihkan ini. Jadi teman-teman, ternyata kita harus membersihkan ya. Bongkar begini mungkin ya, selama ini saya belum pernah bongkar, dan seharusnya kita membongkarnya 1 bulan sekali mungkin ya, supaya mesin grinder ini tetap terjaga dengan baik. Nah, inilah dia tumpukan-tumpukan powder yang tertinggal, sehingga membuat mesin ini sedikit kemarin tidak bisa digunakan ya. Jadi ternyata powdernya banyak sekali nempel di sisi-sisinya. Saya juga nggak tahu ini bisa masuk ke sini lewat mana. Yang jelas inilah dia. Nah, ternyata kita harus sering membersihkannya, teman-teman. Nah, ini pembersihan powdernya. Kita keluarkan dulu powder sisa-sisanya yang ada di samping sampai ke dalamnya mata bornya ya, mata grindernya mungkin teman-teman, lebih tepatnya ya, mata grindernya. Nah, ini dia, kita bersihkan pelan-pelan sampai powdernya tuh hilang semua dan betul-betul bersih, supaya mesin grindernya awet kita gunakan. Saya recommended ya untuk mesin grinder ini, untuk mesin espresso. Dia lumayan bagus, konsisten banget, tapi ya memang kita harus kalibrasi kadang-kadang ya, nggak perlu setiap hari sih, tergantung penggunaan kita aja. Semakin sering mungkin kita gunain ya, mungkin pagi dan sorenya kita bersihkan, bisa kita kalibrasi untuk besoknya ya. Nah, ini sudah mulai hampir semuanya saya bersihkan dan keluarkan, teman-teman. Nah, ada yang perlu dengan dengan kuas yang mungkin lebih panjang ya, karena dia masuk ke dalamnya panjang sekali. Jadi inilah pembersihannya sampai betul-betul bersih. Bahkan ini yang saya lihat di sisi-sisi dratnya itu sudah, bubuk kopinya sudah nempel sekali loh. Jadi sangat menempel banget di dalam dratnya itu. Berarti sekian lama diputar, dikalibrasi, tidak pernah ada kita tak tahu kalau memang mesin ini bisa dibongkar di sininya. Nah, seharusnya dulu ya waktu kita beli tuh dikasih tahu nih, oh ini kalau seandainya ada keluhan ini bisa dibongkar gitu. Ini dengan peeling aja tadi bisa diputar, dikeluarkan gitu kan. Kalau terjadi apa-apa ya tinggal kirim ke tempat servis. Ternyata bisa servis sendiri dulu. Alhamdulillah, sekarang sudah bagus banget, sudah kita kalibrasi untuk penggunaannya mesin ini. Memang saya khususkan ya, mesin grinder ini saya khususkan hanya untuk mesin espresso. Untuk manualnya saya menggunakan mesin yang lain. Nah mulai bersih teman-teman. Tuh banyak banget kan hasil daripada penyimpanan di dalam rongga si grinder ini. Rame banget. Nah, setelah bersih, teman-teman bisa lihat nih, sudah bersih, sudah tidak ada lagi, tuh tinggal dikit-dikit aja. Nah, kita putarkan dulu supaya ada yang sisa di dalamnya bisa keluar ya. Oke, alhamdulillah sudah bersih. Nah, tuh sudah nggak ada teman-teman ya, tinggal dikit-dikit aja, tinggal sisa-sisanya. Kalau bisa sampai bersih banget, supaya
grinder ini juga merasa nyaman ya saat digunakan. Oke, nah kita pasangkan. Nah, dratnya itu ada pair di situ. Pairnya itu ada tempat lokasi pairnya ya. Jadi kita harus masukkan ke dalam pairnya itu dan baru diputar. Oke, teman-teman semua, selamat mencoba. Nah, teman-teman, tadi barusan kalibrasi mesin grinder ya. Kebetulan si mesin grinderku ini Latina ini kemarin ngambek. Saya juga kebingungan ya. Akhirnya hari ini saya baru sempat untuk membongkarnya. Ternyata di dalamnya itu banyak menumpuk bubuk-bubuk kopi yang selama ini ternyata saya lupa untuk membongkarnya ya. Ini sekarang dia sudah sembuh, sudah baik, sudah sehat, alhamdulillah. Nah, dari hasil kalibrasinya kita mendapatkan beberapa size grinder. Oke. Jadi teknik cara kita mengetahui size grinder itu selain pandangan mata, terus selain juga nomor-nomor yang ada di sini, ya kan, nomor-nomor yang sudah disiapin oleh sang mesin. Yang itu yang kita harus atur sendiri tepat kegunaannya buat apa. Oke. Selain itu kita juga bisa menggunakan jari jemari kita untuk merasakan size grinder yang akan kita gunakan. Oke. Nah, ini tadi pertama sekali ini adalah kasar ya. Kasar sekali, ini udah seperti gula pasir ya. Dan ini yang biasa digunakan kalau kita mau cupping test kita bisa gunakan ini. Oke. Nah, kalau cupping test kita biasakan size grindernya kayak gini. Nah, terus maju ke depannya, ini adalah size medium ya, medium. Nah, medium ini seperti garam meja tapi yang agak kasar ya. Ini dia ya. Jadi tangan kita tuh kita melalui sensor tangan ya untuk mengetahuinya ya. Ini biasanya bisa kita gunakan untuk P60, pen press ataupun Vietnam rib ya. Nah, yang ini medium yang lebih halus sedikit ya daripada yang ini. Ini biasanya kita gunakan buat aeropress, terus buat mocha vote. Nah, ini dia nih ya, ini dia nih. Oke, jadi kita perlu sensor tangan kita untuk mengetahui kehalusannya ya. Nah, ini adalah turkis ya. Turkis ini biasanya sangat halus powder ya. Yang kalau yang ini, nah yang ini yang biasanya kita gunakan untuk mesin espresso ya. Dia tidak halus turkis tapi naik level di atas turkis sedikit. Oke. Sama ini juga tadi saya 2 kali coba untuk mesin espresso ya. Dia kalau kehalusan begini, maka nanti saat membuat espressonya waktunya akan naik ya. Jadi lebih lama air turun. Oke. Nah, ini sedikit pelajaran buat kita semua. Jadi intinya sang mesin ini harus sering-sering, paling tidak 1 bulan sekali dibongkar ya. Ini saya menggunakan mesin ini sudah hampir 2 tahun, tapi baru saya bongkar. Ternyata saya kelupaan untuk membongkarnya ya. Asik dengan kelehayan si mesin. Jadi saya kalibrasi aja, tidak tahu di dalamnya itu ada tempat penumpukan powder yang selama ini sisa-sisa ya. Jadi selama ini keasikan aja dengan si bandel ini, si tiger ini. Jadi akhirnya saya lupa kalau di dalamnya itu ternyata ada tumpukan-tumpukan powder yang tersimpan di dalamnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya Adelinga dari Ratu Kopi Gayo. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.